Salam dan bahagia bersama saya Edi Sulistiawan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Taufik Junaidi, Kepala Sekolah dari SDN 7 Dirgahayu. Tugas ini adalah sebagai tuntutan dari modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Mari kita ikuti. Selamat siang Pak Selamat Taufik. siang Bapak Edi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah Pak, saat ini sehat walafiat dan Amin. masih semangat karena Iya. masih pagi. Iya, semangat Pak. Meskipun di bulan puasa Iya. tetap semangat. Iya, harus Pak. Luar biasa. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya Pak atas kesempatannya berkunjung di sekolah Bapak. Baik. Dan mohon maaf mengganggu waktunya gitu Pak. Baik. Nah, saya mau melakukan wawancara nih Pak terkait dengan tugas kami sebagai CGP Angkatan 7 di Kabupaten Kota Baru, tugas modul 3.1 Pak, demonstrasi kontekstual gitu Pak. Nah, untuk sebelumnya Bapak sudah siap? Siap. Ya baik, terima kasih. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Silakan Pak. Baik, untuk mengidentifikasi kasus ini apakah masuk dilema etika atau bujukan moral, prinsipnya itu ada dua Pak. Untuk yang dilema etika, kita selami permasalahan itu apakah kasus ini antara benar dengan benar. Namun untuk yang satunya tadi itu kita lihat apakah permasalahan tadi benar dengan salah. Nah, cukup dengan seperti itu berarti kita bisa mengidentifikasinya kedua kasus tersebut Pak. Ya baik. Artinya kalau kasus ini benar dengan benar itu Masuk berarti dilema masuk etika. dilema etika begitu ya Pak? Namun jika benar dan salah masuk dengan bujukan moral. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah, ini tadi seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa dilema etika itu adalah benar sama benar kan? Iya betul Pak. Untuk pengambilan keputusan dilema etika ini kita perlu melibatkan banyak orang. Kita perlu mendengar dari berbagai pihak. Tidak bisa kita langsung ujuk-ujuk kemudian mengambil keputusan. Nah, kalau saya selama ini selalu pertama tadi harus mendalami dulu permasalahannya apa, kemudian penyebabnya apa, dan siapa saja terlibat. Lalu saya mendengar dari semua pihak yang terlibat tadi. Lalu selain itu juga saya coba mendengarkan masukan dan saran. Nah, dari setelah melalui tahap itu baru saya mengambil keputusan terhadap permasalahan atau kasus tersebut. Demikian Pak. Baik, luar biasa Pak. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi begitu Pak ya intinya. Betul. Pertanyaan yang ketiga nih Pak. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Adalah pengambilan keputusan. Iya betul Pak. Masih sama seperti tadi. Prosedurnya secara sederhananya dulu yang pertama kita lakukan tadi adalah pertama kita mengidentifikasi dulu. Kita menyelami, memahami suatu permasalahan yang dihadapi tadi. Apakah ini masuk bujukan moral atau dilema etika? Kalau bujukan moral sudah pasti kita misalnya terjadi pelanggaran hukum, kita bisa menyerahkan ke penegak hukum misalnya. Namun jika masuknya ke dilema etika tentu tidak bisa langsung kita mengambil keputusan. Yang kedua berarti kita langkahnya
setelah mendalami memahami permasalahannya apa, lalu kita mendengarkan dari berbagai pihak. Siapa yang terlibat, misalnya antara guru dengan murid, maka kita dengarkan semua sudut pandangnya dari guru maupun dengan murid tadi. Setelah itu kita juga perlu mendengar masukan dari berbagai pihak, baik dari guru, baik dari orang tua murid misalkan, maupun siapapun yang bisa memberikan tambahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan, Pak. Jadi seperti itu. Sangat luar biasa. Baik Pak, kita lanjut saja untuk pertanyaan berikutnya nih Pak. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, kata kuncinya berarti efektif ya? Iya, betul. Efektif itu artinya langkah yang dilakukan minim terjadi kesalahan, lebih tepat sasaran maksudnya, Pak ya? Iya. Itu tadi kuncinya adalah kita selalu mendalami permasalahan itu, memahami dengan betul. Yang kedua, kita mendengarkan dari semua pihak. Dan ketiga, kita juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Dan ingat, ada prinsip dalam keputusan. Kita juga mengenal namanya paradigma keputusan, dan ada beberapa langkah sebelum mengambil keputusan. Nah, jika sudah kita memikirkan dengan matang hal tersebut, baru kita bisa mengambil keputusan, Pak. Nah, baik sekali, Pak. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih, Pak. Untuk selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi tantangan gitu, Pak. Tantangan dalam keputusan selalu ada. Dan setiap keputusan pasti mengandung dilema. Karena akan berkaitan kepentingan dari berbagai pihak. Otomatis makanya akan menjadi dilema. Itulah menjadi tantangannya. Namun, untuk mengurangi terjadinya kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan, kita perlu memperhatikan berbagai aspek. Nah, prinsipnya adalah kita dalam pengambilan keputusan tadi, kita lihat apakah keputusan ini bisa memenuhi kepentingan dari dua pihak tadi, apakah keputusan ini lebih tepat, apakah keputusan ini lebih baik. Nah, prinsipnya seperti itu. Dan terpenting adalah bagaimana keputusan ini bisa menguntungkan orang banyak. Nah, ada satu poin yang selalu saya pegang dalam mengambil keputusan dua pihak mungkin yang sama-sama baik. Misalnya si A baik dan pihak B juga baik. Prinsipnya saya selalu mengambil win-win solution istilahnya. Mengambil yang mana kedua belah pihak bisa sama-sama diuntungkan, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Jadi tidak memihak A, tidak memihak B, begitu Pak ya. Artinya ada win-win solution, saling menguntungkan lah, begitu Pak. Iya, intinya seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan gitu, Pak? Nah, untuk jadwal, saya tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Karena setiap permasalahan atau kasus itu selalu ada yang ringan, ada yang berat. Nah, untuk yang ringan mungkin bisa langsung ditindaklanjuti, langsung diputuskan, langsung diselesaikan. Namun jika permasalahan atau kasus tersebut berat, maka kita perlu mengambil beberapa langkah terlebih dahulu agar keputusan yang kita ambil betul-betul matang dan berpihak pada kepentingan orang banyak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ada, Pak. Yaitu adalah orang-orang itu yang berkaitan dengan kasus tersebut. Saya akan mendengar sudut pandang orang-orang tersebut. Permasalahannya apa? Mengapa? Apa sumbernya? Kemudian dari mana? Yang kedua adalah orang-orang di sekitar saya, baik guru atau misalnya rekan kerja atau warga sekolah, yang mana bisa memberikan masukan terhadap masalah atau kasus tersebut. Nah, dari masukan-masukan dari berbagai pihak ini akan menjadi bahan pertimbangan saya sebelum mengambil keputusan, Pak. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan yang dilema etika itu, Pak? Ya. Tadi saya sempat sedikit menyinggung bahwa keputusan apapun pasti akan ada dilemanya. Entah itu dilemanya kecil ataupun besar. Namun kita must go ahead. Kita harus tetap jalan, kita harus tetap maju, kita tetap harus mengambil keputusan. Hanya saja yang mana kita harus mempertimbangkan secara matang. Kita perlu mendengarkan dari berbagai pihak. Kita perlu mendengarkan masukan dan memahami secara mendalam permasalahan tersebut. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, bisa mengambil keputusan yang paling tepat, yang paling bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, Pak. Seperti itu. Baik, luar biasa Pak Taufik. Jadi sekali lagi saya mendapat masukan yang sangat bermakna dan bermanfaat untuk secara pribadi bagi saya, pengembangan diri saya nih, Pak. Saya bisa belajar banyak dari Pak Taufik pada kesempatan kali ini dan semoga selanjutnya juga bermanfaat bagi orang lain, Pak. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Demikian wawancara saya bersama Bapak Taufik Junaidi, dan terima kasih atas perhatiannya untuk kita semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya. Salam dan bahagia bersama saya Edi Sulistiawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kota Baru. Pada kesempatan ini saya mewawancarai kepala sekolah saya di SD SK Santa Maria Kota Baru, Kalimantan Selatan, yaitu bersama beliau Bapak Yohanes Samina. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi Pak. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Minta maaf dan pada kesempatan ini baru berkesempatan untuk wawancara begitu. Jadi tugas ini adalah sebagai tuntutan dari modul 3.1 pada demonstrasi kontekstual begitu Pak. Iya. Baik. Nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan pada Bapak dan semuanya mohon dijawab dengan semangat gitu Pak. Baik. Sudah siap Pak Yohanes? Sudah. Baik. Ini pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak? Silahkan. Ya, baik. Sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Yohanes. Ya, baik. Menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan kepada saya tentang bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Selama ini yang saya lakukan biasanya adalah dengan melihat kasus yang ada,
saya melihat permasalahan atau kasus yang ada. Jika tidak terkait dengan pelanggaran aturan administrasi atau hukum, maka ini termasuk yang dinamakan dilema etika. Itu yang pertama, mengidentifikasi. Lalu yang kedua, ini biasanya yang saya lakukan adalah menentukan siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Nah, setelah melihat kasus, kemudian juga menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, selanjutnya adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terhadap kasus yang terjadi. Kemudian yang berikut adalah mencari solusi penyelesaian berdasarkan apa yang telah dilihat tadi, juga berdasarkan fakta-fakta, lalu itu mencari solusi penyelesaian kasus. Demikian Pak yang bisa. Baik, luar biasa sekali Pak Yohanes. Baik, pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dua-duanya itu sama-sama benar. Ini pasti agak kesulitan nih. A benar, B benar gitu. Ya, memang untuk menyelesaikan persoalan yang seperti ini tadi diperlukan cara atau pemikiran yang tepat, sehingga tentunya dalam menjalankan putusan seperti ini adalah yang saya lakukan biasanya meminta pendapat warga sekolah mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat berbagai macam pertimbangan. Lalu yang kedua, bisa juga melihat sudut pandang rasa peduli dan tentunya tidak merugikan orang lain. Lalu yang berikut itu bisa kita mencari penyebab permasalahan yang punya kasus. Tentunya ingin punya kasus, lalu dilihat permasalahan yang ada, apakah mungkin ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain, dan tentunya juga siapa yang terlibat di dalamnya diteliti, kemudian juga dilihat sejauh mana keterlibatan orang-orang tersebut dalam kasus yang dialami seseorang atau pendidik. Setelah itu kita melakukan diskusi dengan teman-teman guru dan karyawan yang mana nanti bisa membantu mencari persoalan yang sebenarnya lalu menyelesaikannya dengan tepat juga. Tentunya ini juga berpegang pada nilai kebajikan yang sudah ada. Demikian Pak Edi. Baik, sangat luar biasa Pak Yohanes. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedur yang saya lakukan selama ini adalah yang pertama ini biasanya meminta pendapat warga sekolah, ya guru, ya karyawan, dan semua warga sekolah. Lalu yang berikut adalah memikirkan dampak positif dan negatif apa yang nanti akan diputuskan sehingga bermanfaat bagi orang banyak, tentunya juga bermanfaat bagi warga sekolah semuanya. Lalu yang berikut itu adalah mengumpulkan informasi yang relevan yang berkaitan dengan kasus yang sedang dialami. Ini juga perlu dilakukan. Setelah itu mencari solusi alternatif untuk penyelesaian kasus. Lalu yang berikut itu mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman. Yang berikut adalah membuat kesimpulan akhir dari apa yang telah kita cari tadi. Ya tentunya mengutamakan kepentingan bersama. Lalu yang berikut adalah membuat keputusan. Kepala sekolah membuat keputusan, ya tentunya berdasarkan apa yang telah kita terima tadi dari berbagai masukan, berbagai fakta yang telah dikumpulkan. Yang terakhir, setelah membuat keputusan, biasanya itu meninjau kembali keputusan yang telah dibuat, kira-kira berdampak baik atau tidak. Terima kasih. Baik. Jadi intinya pendapat warga sekolah yang sehari-hari berada di sekolah itu tetap
dilibatkan begitu Pak ya. Jadi kemudian melihat dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa begitu Pak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan tetap peran kepala sekolah di sini besar sekali. Begitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini dalam mengambil keputusan memang ada hal yang paling efektif untuk dilaksanakan. Biasanya adalah yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, lalu yang kedua mengumpulkan informasi yang relevan dengan kasus yang sedang kita hadapi bersama. Lalu yang berikut tidak kalah penting adalah memanggil orang yang berkasus, ya diajak bicara, menanyakan permasalahannya apa dan juga apa motifnya dan sebagainya. Setelah itu berdiskusi dan bermusyawarah dengan yang punya kasus. Terus yang berikut kita mempertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan berdasarkan apa yang telah kita bicarakan dengan yang punya kasus tadi ya. Lalu yang berikut mencari beberapa alternatif penyelesaian kasus, dan yang terakhir mengambil keputusan. Itu adalah langkah-langkah yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh seseorang. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yohanes, sangat luar biasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Ya, biasanya memang dalam pengambilan keputusan yang seperti ini tadi tentunya tidak mudah ya untuk misalnya yang punya kemauan untuk mengikuti perubahan, ada juga yang tidak sempat atau untuk memikirkan perubahan. Maka dari itu, ya itu merupakan suatu tantangan salah satunya. Dan yang intinya tidak siap untuk mengikuti perubahan. Biasanya kalau sudah diputuskan itu tentu ada perubahan sikap, harus yang lebih baik dan seterusnya. Kemudian yang kedua, biasanya timbulnya perbedaan pendapat setelah dibuat keputusan. Kalau ingin maju, ya bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang tidak siap, ya mungkin ada pendapat-pendapat yang bicarakan dan sebagainya, mungkin merasa berat atau seperti itu. Yang terakhir biasanya yang merupakan tantangan itu adalah adanya perbedaan latar belakang, pemikiran dan pemahaman, sehingga itu ya dikatakan tidak mudah untuk menerima perubahan tadi karena ada pemikiran lalu latar belakang dan pemahaman yang berbeda. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Jadi semakin menarik nih perbincangan kita ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Yohanes, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau katakanlah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat saat itu misalnya, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Ya, biasanya untuk menyelesaikan masalah itu saya tidak menjadwalkan. Jika ada suatu masalah langsung diselesaikan saat itu juga, karena ya prinsipnya kalau ada laporan, ada yang bermasalah, ya cepat diselesaikan. Cepat selesai kan lebih baik. Kemudian yang berikut, jika masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh kita pada sekolah dan juga bersama dengan kepala sekolah, biasanya kita menjadwalkan kalau perlu bantuan pihak lain, dalam hal ini misalnya pihak yayasan yang untuk membantu menyelesaikan masalah, baru kita jadwalkan.
Tapi pada prinsipnya kalau bisa diselesaikan sendiri ya diselesaikan di tempat secara langsung gitu ya, tidak perlu ditunda. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ini adakah seseorang atau misalnya faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya dalam mengambil keputusan sebelumnya memang semua warga sekolah, ya guru, karyawan itu semua mendukung, kan nanti dimintai pendapat, dimintai saran dan sebagainya. Di samping itu juga kita bersama dengan komite sekolah, bisa juga minta saran dari orang tua murid, tentunya yang berkepentingan ya, yang berkepentingan dengan untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu dari pihak yayasan ya, tentunya juga kita mintai pendapat atau masukan di dalam menyelesaikan kasus jika perlu ya, jika perlu meminta pendapat yayasan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Yohanes. Ya, pertanyaan terakhirnya ini adalah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Jadi kita tahu kan dilema etika itu suatu kasus, satu masalah yang sama-sama benar. Sama-sama benar ini memang sulit. Jadi bagaimana pengalaman Bapak ini? Ya, intinya bahwa di dalam mengambil keputusan yang tentunya tadi sama-sama benar, tentu dilandasi dengan sikap yang bijak, dan tentunya dalam hal ini di dalam membuat keputusan supaya menghasilkan yang terbaik itu perlu mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi, sehingga menghasilkan keputusan yang baik juga bermanfaat bagi orang banyak, terutama warga sekolah, ya guru, karyawan, peserta didik, dan juga yang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah kita. Kemudian yang kedua, berdasarkan apa yang kita alami, itu tentunya bisa menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, dengan mempertimbangkan yang sudah baik dan benar. Itu kira-kira yang bisa saya ambil di dalam mengambil keputusan yang seperti tadi dilema etika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Sangat menarik wawancara singkat kita pada kesempatan ini, dan pertanyaannya cukup sampai di sini. Barangkali lain waktu kita bisa melakukan wawancara kembali Pak Yohanes ya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, dan mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya begitu. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Sukses selalu ya. Ya, terima kasih Pak. Demikian wawancara kami bersama Kepala Sekolah saya di SDSK Santa Maria Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.